Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, khususnya kelas 1 sampai kelas 3. Lili mau ingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan. Anak-anak istirahat yang cukup. Anak-anak rajin mencuci tangan, kalau keluar pakai masker. Anak-anak juga bisa ingatkan papa dan mama di rumah. Kita mau sungguh-sungguh beribadah. Anak-anak bisa doa di dalam hati. Anak-anak saat teduh, kita mau mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kesempatan yang Tuhan kasih, kita bisa kembali lagi beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak pernah terlambat, selalu baru. Ini cara kami Tuhan mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan cara kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi satu lagu. Lagu ini tentang 12 murid Tuhan Yesus. Karena hari ini kita mau belajar 12 murid Tuhan Yesus. Anak-anak bisa menyanyikan lagu ini sambil anak-anak menghafal. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Berdoa anak-anak semua lipat tangan untuk mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi murid Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk diubahkan hidupnya. Kami mau Tuhan Yesus, setiap hari kami menceritakan kasih Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Sekalipun kami masih kecil, Tuhan bisa pakai kami sebagai murid Tuhan Yesus. Berkati Ibu Lili yang akan bercerita kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Anak-anak bisa buka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Anak-anak bisa baca di rumah ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Siapa yang tahu arti dari murid? Murid itu orang yang mau diajar, orang yang mau dibimbing ya supaya menjadi lebih baik. Itu namanya murid. Yang mengajar, yang membimbing, yang mengarahkan namanya guru. Jadi Tuhan Yesus ini sering dipanggil rabi atau guru. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus hidup di dunia ini karena Tuhan Yesus punya tujuan untuk menceritakan kerajaan sorga. Maksudnya, Tuhan Yesus itu mau memberitahukan pekerjaan Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan kepada manusia. Itu mengapa Tuhan Yesus lahir di dunia. Yang kita peringati dengan hari Natal. Nah, Tuhan Yesus butuh teman untuk pergi ke desa-desa, memberitahukan, menceritakan kasih Tuhan, melakukan mujizat. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memanggil 12 murid.
Ibu Lili mau cerita bagaimana Tuhan Yesus memanggil Petrus. Jadi Petrus ini seorang nelayan, Nak. Dia nelayan, anak-anak tahu ya, nelayan itu yang suka menangkap ikan. Biasanya pergi di malam hari, pagi-paginya pulang. Nah, tetapi Nak, Pak Petrus ini dia sudah biasa pancing ikan. Sudah hebat, jago dia. Tahu, oh, di laut mana yang banyak sekali ikannya. Tetapi Nak, hari ini Pak Petrusnya sedih. Mukanya murung. Karena sudah semalam mancing tapi tidak dapat ikan apa-apa. Terus Tuhan Yesus datang mau pinjam perahu Petrus. Karena banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, selesai Tuhan Yesus mengajar, orang-orang ini pergi dengan senang, pergi dengan sukacita. Kemudian, pasti ini muka Pak Petrus masih murung. Jadi Tuhan Yesus bertanya ya, kok Pak Petrus ini mukanya murung aja, sedih. Barulah Pak Petrus cerita, Guru, dari tadi malam pancing-pancing ikan, tapi tidak dapat ikan. Sambil sedih. Biasanya nggak begitu. Aduh, hari ini tidak beruntung. Akhirnya kata Tuhan Yesus, ayo kita pergi ke tengah laut. Kita tangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Yohanes! Yakobus! Yohanes! Bawalah perahumu dan tolonglah kami! Cepat! Ayo! Kami menangkap banyak! Sudah cukup. Cukup. Kata Petrus, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya banyak sekali salahnya. Tapi kata Tuhan Yesus apa, Nak? Kalau sekarang, Petrus itu menjala ikan. Setiap hari pergi menjala ikan. Sekarang berubah. Sekarang, Petrus menjala manusia. Loh, menjala manusia itu bagaimana? Nah, menjala manusia itu ikut dengan Tuhan Yesus, pergi ke desa-desa, bertemu dengan orang, ceritakan tentang kasih Tuhan. Dan akhirnya Pak Petrus, saya siap Tuhan. Saya siap Guru. Saya tinggalkan. Ikannya banyak sekali, Nak. Dia pergi ikut Tuhan Yesus. Rugi enggak, Nak? Ikannya banyak sekali di perahu. Kok kenapa pergi ikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus lebih bernilai daripada ikan yang banyak. Akhirnya Petrus menjadi murid Tuhan. Tidak hanya Petrus, Nak. Ada 11 orang yang lain yang mau juga menjadi murid Tuhan Yesus. Ini nama-namanya anak-anak menghafal ya. Ada Simon Petrus, Andreas, yuk sama-sama sebut bersama Ibu Lili. Ada Yakobus Zebedeus, ada Yohanes, ada Filipus, ada Thomas, ada Matius, ada Tadeus, ada Yakobus anak Alfeus, ada Simon orang Selot, ada Yudas dan Bartolomeus. Anak-anak, saat ini Tuhan Yesus memanggil anak-anak untuk menjadi muridnya. Ayo, mari, Graciela. Ayo, mari, Rafael. Ayo, mari, Sergia. Ayo, mari, Glenn.
Ayo, Noela, Tuhan Yesus panggil untuk menjadi murid-muridnya. Cuma satu, anak-anak katakan iya dan taat. Kuncinya cuma itu. Ketika anak-anak menjadi murid Tuhan Yesus, anak-anak akan merasakan kasih Tuhan, dan Tuhan mau anak-anak pun ceritakan kepada orang lain. Siapa di sini yang mau menjadi murid Tuhan? Siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan di hidupnya? Amin. Tuhan Yesus mau anak-anak ceritakan itu. Ya. Ketika menjadi murid Tuhan Yesus, anak-anak hanya dengan menerima Tuhan Yesus. Itu caranya menjadi murid Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat anak-anak, menerima di dalam hati, anak-anak berdoa, kemudian anak-anak taat perintah Tuhan. Dan ketika anak-anak merasakan kasih Tuhan Yesus setiap hari, harus berani cerita kepada teman. Ceritakan kepada teman. 1 orang, 2 orang, 3 orang, seterusnya. Tidak boleh anak-anak simpan sendiri. Supaya semua orang, semua teman-teman anak-anak merasakan kasih Tuhan. Ayo anak-anak, sekarang Ibu Lili mau berdoa untuk anak-anak. Semua lipat tangan. Ikuti Ibu Lili berdoa. Tuhan Yesus, tidak hanya Petrus, saya pun mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau katakan iya. Saya terima Tuhan Yesus di dalam hati saya. Saya mau jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau merasakan kasih Tuhan. Dan saya siap untuk ceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman saya. Baik yang di sekolah, teman bermain saya, teman yang ada di les. Supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang sangat penting untuk saya karena saya menjadi murid Tuhan Yesus. Ada sukacita di hati saya. Ibu Lili akan berdoa untuk anak-anak. Tuhan Yesus berkatilah anak-anakku, Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, hampiri mereka melalui mimpi. Datang secara pribadi, nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah juru selamat dalam hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berikanlah kelimpahan, berikan damai sejahtera Tuhan turun. Pakai anak-anakku menjadi berkat untuk keluarga. Juga kami berdoa Tuhan untuk situasi sekarang ini Tuhan, agar kami bisa kembali lagi sekolah seperti biasa. Berikan kesehatan kepada semua guru-guru kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan kami percaya Tuhan Yesus menjawab doa kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih anak-anak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan.